Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan sedikit menjelaskan materi tentang yang pertama yaitu gambaran umum dan prinsip pengawasan bank yang akan disampaikan oleh Saudari Siti Nurfitriah dengan NIM 1914230. Yang kedua mengenai otoritas jasa keuangan yang akan dijelaskan oleh Saudari Siti Rohmah dengan NIM 1914214. Yang terakhir mengenai Bank Indonesia yang akan dijelaskan oleh Oyik Dermawan NIM 1914239. Kepada Siti Nurfitriah dipersilahkan. Saya Siti Nurfitriah dengan NIM 1914230. Sebagai pemateri pertama, langsung saja prinsip-prinsip pengawasan bank. Secara umum, peranan bank sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Pada hakikatnya, pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan hebat. Dengan kata lain, tujuan umum dari pengaturan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat yang memenuhi 3 aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dalam arti di satu pihak memperhatikan faktor resiko seperti kemampuan, baik dari sistem finansial maupun sumber daya manusia. Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam ayat 2, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk memberikan rambu-rambu untuk menyelenggarakan kegiatan usaha perbankan. Adapun prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif yang berjumlah 25 butir disusun oleh suatu komite pengawasan perbankan, yaitu A. Prinsip prekondisi bagi pengawasan bank yang efektif. B. Prinsip perizinan dan struktur. C. Prinsip ketentuan kehati-hatian dan persyaratan. D. Prinsip metode pengawasan perbankan yang sedang berjalan. E. Prinsip persyaratan informasi. F. Prinsip kewenangan pengawasan. G. Prinsip lintas perbankan. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu terbentuknya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dibentuk pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011. Tujuannya untuk mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Sebelum tahun 2011, fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan merupakan wewenang Bank Indonesia atau yang dikenal dengan BI. OJK adalah lembaga yang independen. Di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga ini bebas dari campuran tangan pihak lain, termasuk campur tangan presiden, menteri, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Lembaga OJK juga mempunyai kantor pusat di Jakarta. Lembaga ini juga mempunyai kantor perwakilan di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Selanjutnya, lembaga dan pengawasan OJK terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, lembaga jasa keuangan di sektor perbankan. Lembaga ini meliputi Bank Umum Syariah, BPR, dan BPR Syariah. Kedua, lembaga jasa keuangan. Lembaga ini meliputi perusahaan publik, perusahaan efek, wali amanat, pemeringkat efek, bank kustodian, dan biro administrasi efek.
Dan yang ketiga, jasa keuangan di sektor perasuransian, yaitu dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sumber dana. Sumber dana lembaga negara ini adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang dikenal dengan APBN dan OJK untuk mendapatkan dana dari lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya yaitu, apa itu Bank Indonesia? Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank ini bernama The Javers Bank (DJB) yang didirikan berdasarkan oktroy pada masa pemerintahan Hindia Belanda sebagai bank sentral. BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang diketuai oleh seorang Gubernur Bank Indonesia sejak 24 Mei 2018. Peri Warjio menjabat sebagai Gubernur BI menggantikan Agus Martowardojo. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.